سيدنا محمد نورك الساري واجمعني به في كل أكواري وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أكواري وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أكواري وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أثواري وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة مبلغ النبوة والرسالة واجعلنا وأصحاب الرقية وهذه الأمة مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة مبلغ النبوة والرسالة واجعلنا وأصحاب الرقية وهذه الأمة مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة مبلغ النبوة والرسالة واجعلنا وأصحاب الرقية وهذه الأمة مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Akan sedikit membaca kitab Habib Ali Al-Habsi Sahibul Maulid Sumtud Durar Tayyibatul Mawaid Bijam'i Zubat Mimma fi Kalamil Akabir min Fawaid. Beberapa faedah-faedah dari ucapannya para ulama besar. Waqad yaqulu radhiyallahu anhu sababu tabarruk bi siyabil awliya wa ni'alihim wa ma yattasil bihim fayaqulu inna siyabahum istamalat ala ajsamihim wa ajsamuhum istamalat ala qulubihim wa qulubihim mahallu nadharil haqq falihadha tahsulul barakah lillabisi khuragihim wa ni'alihim. ويذكر أن سر في النعال أنها حملت جميع الجسة. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi mengatakan sabab tabarruk dengan bajunya para wali, dengan pakaiannya para wali dan sandal-sandalnya adalah ada sesuatu yang tersambung dengan tubuh mereka. Sesungguhnya pakaian mereka itu menyangkut jasad dan tubuhnya para wali
dan tubuhnya para wali ini menyangkut hatinya para wali, hatinya mereka. Ya, pakaian ini menutupi jasadnya wali, dan jasad ini menutupi hatinya wali. Sedangkan hatinya wali itu adalah tempat pandangannya Allah. Falihada tahsulul barakah lillah bisikhrajihim wa ni'alihim. Oleh sebab itu akan mendapatkan barokah bagi orang yang memakai pakaian mereka, hirqah mereka, dan sandal mereka. Dan juga beliau menyebutkan an-nasir fi ni'al. Rahasianya di dalam sandal apa? Anna hamalat jami'al jisah. Sandal ini menampung seluruh tubuhnya orang soleh tersebut dari bawah itu. Jadi barokahnya itu kenapa kok mereka mencium serban Nabi, mencium serbannya para orang soleh, tongkat, pakaian, serban, imamah, ya, orang-orang soleh, habib-habib soleh, misalnya peninggalan-peninggalan mereka dicium serbannya ini itu. Kenapa? Karena serban itu pernah menempel di tubuhnya orang soleh tersebut. Pakaian itu pernah menempel di pakaian orang soleh tersebut. Jadinya barokahnya ada. Kenapa? Sumbernya di hati. Karena pakaian mereka ini menyelimuti tubuh. Tubuh ini menyelimuti hati, dan hatilah pandangan Allah kepada manusia, khususnya para wali. Kalau Allah menurunkan rahmat, menurunkan nafahat kepada para wali, dan di hatinya para wali itu ada nama kita dapat bagiannya begitu. Kita dapat bagiannya. Masya Allah, sampai Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi mengatakan, wala nara syai'an yuqarribuhu minallahi wa nabihi wa minas salaf misla tahabbub ilal arifina billah wal awliya wa quwwatir rabita bainahum khususan fi hadzal zaman. Tidak ada sesuatu yang kami pandang lebih mendekatkan diri kepada Allah dan nabinya dan juga para ulama salaf selain berkumpul, bergaul, mencintai orang-orang soleh dan kuatnya robitoh bersama mereka, khususnya di zaman sekarang. Idza ta'allaqta biwahidin minal arifina billah wa ghawiyat rabitatuka, jika kamu ini bergantung dengan seorang soleh, hatimu, ya, kemudian orang soleh itu mendapatkan rahmat, barokah, maka di situ ada nama kamu juga mendapatkan barokahnya orang soleh. Begitu. Demikian juga sandalnya. Paham ya? Bukan maksudnya itu, wah, nanti ini pakainya kiai ya, tak pegang, tak pakai, pakainya bajunya kiai, sandalnya tak pakai. Bukan, kamu kurang ajar. Ya. Nanti pakaian yang dijemur, ya, guru-guru kamu misalnya, kiai kamu, habib kamu, dipakai sama kamu semua. Ya enggak begitu. Ini namanya kamu kurang aja. Begitu. Ya. Kamu kalau cinta sama cewek, ya, pakaian dalamnya cewek kamu ciumin, kan begitu, di jemuran misalnya. Paham ya? Pakaian dalam itu maksudnya kaos, ya. Paham ya? Sana, situ, dulu sana. Ini cepetan sana. Sandal juga demikian. Makanya lihat itu sandalnya Nabi. Sandalnya Nabi bisa nyampe ke Sidratul Muntaha. Kamu tahu Sidratul Muntaha enggak?
Jangan kau ganggu. Lo mati aja belum tentu nyampe gabungannya. Sidratul Muntaha itu adalah dimensi terakhirnya makhluk. Nabi tembus ke situ, nggak ada warna, nggak ada udara, nggak ada angin, warna nggak ada sudah, suara nggak ada. Subhanallah. Muntahal khalaik, malaikat Jibril nggak bisa. Tapi sandalnya Nabi nah saya mau tanya sama kamu, muliaan mana sandalnya Nabi sama Nabi Musa? Ya, sama Nabi Musa. Ya, kencang salah. Kencang salah. Suaranya kencang tapi salah. Sandalnya Nabi itu terbuat dari kulit kambing. Sandalnya Nabi terbuat dari kulit kadang dari kulit sapi. Kulit kambing biasanya dibuat hadro itu. Kadang dibuat apa? Terhina, dibuat duduk, dibuat apa? Pakaian, tas, dibuat kerupuk misalnya gitu. Nah, itu kulit. Lebih mulia Nabi Musa, malaikat Jibril sudah jelas. Tapi kenapa kok bisa ngikutin Nabi? Karena dia terikat sama Nabi. Jadi Allah nggak mau perintahkan segala sesuatu yang terikat sama Nabi, Allah nggak mau pisahkan. Allah maunya muliakan. Allah maunya ngangkat. Begitu. Coba Nabi Musa waktu naik ke Gunung Tursina itu, sandalnya disuruh copot nggak? Disuruh copot. Fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Copot sandalmu wahai Musa, kamu ini di gunung yang suci, Gunung Tursina, disuruh copot. Padahal di bumi, bukan di langit. Bukan di atasnya lagi, Sidratul Muntaha, di bumi masih ada, disuruh copot. Nabi Muhammad nggak disuruh copot. Ini tanda bahwa segala sesuatu yang terikat dengan Nabi, Allah tidak mau memisahkannya. Allah tidak mau melepaskannya. Paham? Ketika kamu itu benda mati, itu benda mati, kulit, apalagi manusia yang hatinya penuh cinta dan rindu dengan Nabi, terus terhubung, terikat dengan Nabi, maka Masya Allah dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalakan an zainil wujud. Tidak ada makhluk yang mulia di muka bumi ini kecuali dia terhubung, terikat dengan begitu. Mulia kamu dunia dan akhirat kalau kamu ngikutin terikat dengan jalanan itu kalau dilewati Nabi itu 3 hari sampai 1 minggu wangi. Wa min nasriti bihi ta'attaratit turuq wal manazil wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Nabi itu kalau jalan itu jalanannya wangi, yang ditinggal itu sampai 3 hari 7 hari wangi. Rumah yang disinggahi juga wangi. Jadi kalau mau nyari Nabi itu gampang. Wah, ini kok harum, Nabi pernah di sini. Gitu. Ya, nggak jauh bedanya nyari kamu. Wah, ini baunya pasti nying habis di sini kan gitu. Bau ketek. Begitu. Punya ciri sendiri bau-baunya itu, Masya Allah. Ada yang kecut, asam, pedas. Nah, wangi. Demikian juga kalau Nabi itu singgah di hati kamu, lewat di hati kamu wangi. Wangi dan kamu mulia. Paham? Mulia. Coba nih. Ya. Bunga-bunga ini asli apa palsu? Palsu apa asli? Itu palsu apa sih itu bunganya? Hah? Palsu ya? Kenapa kok taruh di sini? Taruh di sini. Ini dibuat dari apa itu?
Kain dan biasanya kain plastik buat bungkus gorengan, kain dibuat apa macam-macam terhina kan begitu. Tapi dibentuk bunga apa ini? Bunga sotoy. Paham ya? Bunga apa namanya lupa saya. Ini juga bunga indah dilihatnya, ditaruh di tempat yang mulia, ditaruh di meja, di samping kitab, ditaruh di depan, ditaruh di taman pengantin. Kan begitu. Paham ya? Coba plastiknya ini nggak dibentuk seperti ini, seperti bunga mawar, seperti bunga melati, bunga anggrek misalnya. Pasti dibuang plastiknya itu, diinjek-injek kan begitu. Ya? Coba misalnya Reno duduk di majlis ini cuma pakai kaos kutang sama celana pendek, nggak pakai kopiah. Kira-kira kamu usir apa enggak? Bukan kamu usir lagi, ya kan? Kamu seret kan begitu, kamu lemparin kan begitu. Kenapa? Dikira orang gila, tapi ternyata pakai kopiah, ya kan? Kopiah KBRA. Bajunya baju bekas ya kan, baju bekasnya saya kan, jadi auranya terlihat agak mendingan kan begitu. Kemudian sarungnya ganteng kelihatannya, terhormat, mulia, ya kan. Orang kampung kalau ketemu pasti nyalamin dia kan begitu. Paham ya? Karena pakaiannya mulia. Nih, pakai imamah, pakai serban, baju koko, kelihatan kayak kiai, kayak habib kan begitu, mulia duduk di depan ceramah. Coba kalau saya ceramah pakai katok, pakai kaos bolong-bolong, celana pendek, nggak pakai kopiah, orang nonton males kan begitu. Kenapa? Nyontoh orang soleh jadi mulia. Kamu juga demikian, nyontoh orang soleh jadi mulia gitu. Makanya kalau orang dia itu terikat dengan Nabi, dengan orang soleh, maka dia akan menjadi mulia dunia dan akhirat. Subhanallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu sandalnya Nabi itu kan benda mati. Sandalnya Nabi itu benda mati, tapi Allah muliakan. Nih, ini sampulnya kitab ini dari apa ya? Kerdus atau Al-Quran. Sampulnya dari tapi karena nempel di Al-Quran, kamu nggak boleh nyentuh kerdus itu kecuali bersuci, punya wudhu. Padahal kalau nggak nempel di Quran bisa diinjak-injak, bisa dibuat tidur, dibuat keset, hujan, kan begitu, dibuat bungkus. Ya, ini nggak, kamu boleh injek-injek kerdusnya ini. Nggak boleh, kitab nempel sama kitab. Dia nempel sama yang mulia, kerdus ini jadi kamu nempel sama yang mulia, ikut jadi iya. Begitu. Paham ya? Nah, misalnya Reno ya kan, bawa tombak, ya kan, bajunya hitam, terus sarungnya hitam, ya. Kemudian bawa kepala babi misalnya kan, pasti orang menjauh dari dia. Waduh, ini temennya Sunggokong nih, kesasar. Ya, ini kok temennya Sunggokong ini masuk ruang waktu ini tahun 2020 kan. Kamu pasti diusir gitu. Jadi ketika kamu nyentuh orang mulia, kamu jadi mulia. Subhanallah. Ajib. Luar biasa. Makanya sandalnya Nabi itu kedudukannya itu tinggi luar biasa. Makanya dibuat gambaran trompa.
Terompah itu ya. Misal kamu buat pin atau kopiah, akan memiliki power jika hatimu itu ada hubungan kuat dengan Nabi. Maka terompah itu menjadi senjata, menjadi jimat. Kenapa? Aktif. Kamu meresapi sandalnya Nabi. Subhanallah. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, itu kan bagian ngangkat sandalnya Nabi. Tahu Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud itu pendek, hitam, ya. Kemudian kurus, sawo mateng. Kulitnya sawo mateng, pendek, kurus. Tapi suaranya, suara Al-Qur'annya, disukai sama Nabi kalau lagi ngaji itu. Itu bagian bawa sandalnya Nabi. Woi, bawa sandalnya Kalau Nabi duduk ini dipegang, ini ditaruh di sini, sandalnya ditaruh di sini. Ditaruh, diangkat di sini. Dipegang ini. Sandalnya Nabi. Abdullah bin Mas'ud ini. Kemudian Nabi mau turun itu sandalnya dibenerin terus tongkatnya langsung dipakai. Kadang-kadang Nabi mau berdiri langsung ditaruhin tongkatnya. Begitu. Itu Abdullah bin Mas'ud. Siwaknya sudah disiapkan. Mau sholat langsung dikasih siwak sama serbannya. Itu bagian, makanya terkenal beliau ini julukannya itu macam-macam. Pembawa sandal Nabi, pembawa siwak Nabi, pembawa baju Nabi. Serbannya Nabi kalau lagi wudhu dipegangin serbannya, pakaiannya. Nanti pas sudah selesai dikasih lagi, pakai lagi. Tongkatnya juga demikian, siwaknya juga demikian. Yang paling sering sandal, sampai ditaruh sandal itu di sini. Taruh di sini. Begitu. Kamu kan sandal guru enggak dipakai, dibuang, dilempar, kurang ajar. Murid kurang ajar. Ya kan? Sandal muridnya bersih semua, sandal gurunya debu, ya kan, banjir. Innalillah, itu tidak ada inisiatif membersihkan, kan begitu. Ini santri kurang tidak punya tidak punya pikiran ini santri ini, ngeblank pikirannya. Jadi begitu. Loh, ini benar, sampai akhirnya didoakan sama Nabi. Terus beliau ini pernah naik ke pohon, kelihatan betisnya kan pendek kan, ketawa para sahabat. Pendek, kulitnya coklat hitam gitu, sama matang. Terus kurus, mungkin kayak Reno kan. Wow, bagus lah, mirip Abdullah bin Mas'ud kan begitu. Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang sudah dijamin masuk surga ini, ngaco. Sampai diketawain, ada Nabi di situ. Apa kata Nabi? Hei sahabat-sahabatku, ketahuilah betisnya Abdullah bin Mas'ud ini satu kalau ditimbang dengan gunung Uhud, maka akan lebih berat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Subhanallah. Begitu. Kamu juga demikian. Kalau khidmat sama kiai, khidmat sama para habaib, kamu niatnya khidmat dengan Nabi. Nanti jadi Abdullah bin Mas'ud kamu. Begitu. Jadi Abdullah bin Mas'ud. Tuh, kapan kajian? Aduh, pusing. Tuh, rokok habis. Kasbon banyak. Tuh. Kapan gajinya? Ya enggak jadi Abdullah bin Mas'ud kamu kan begitu. Begitu. Jadilah kamu seperti Utsman bin Affan. Kalau ada sahabatnya melarat, kamu bantu kan. Sahabatnya nggak punya rokok, kamu bantu kasih. Sahabatnya kelaparan, kamu ajak ke warung. Jadilah kamu Utsman bin Affan, yang punya duit bantu yang nggak punya duit. Begitu Allah karim.
luar biasa. Sampai ada syair itu ya, An-Nabhani itu bikin syair, Sa'ad fi Mas'udin fi ni'ali wa ana Sa'adun bi khidmatin ni'alin nabi. Beruntung Sa'ad bin Mas'ud ini yang menjadi pelayan sandalnya Nabi, dan aku beruntung berkhidmat dengan gambaran sandalnya Nabi. Makanya terompa itu terkenal, itu ada power, ada ini, karena pernah nyampe ke Sidratul Muntaha. Bahkan sampai ada ulama sekarang ini yang mengharamkan terompah, gambar terompahnya Nabi masuk ke kamar mandi. Sampai ada yang melihat kamar mandi, buka kopiah kamu kan ada terompahnya Nabi. Ada ulama yang membolehkan juga, itu cuma gambaran saja. Tapi kalau orang di hatinya ini ya betul-betul dia terikat dengan Nabi, akhirnya gambaran terompahnya ini yang terhubung dengan Nabi akan memiliki kekuatan pada kamu, begitu. Paham ya? Masya Allah, luar biasa ini, luar biasa. Kalau Sayyidina Abdul Al-Haddad, Imam Ali Al-Habsyi, Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, menyebutkan ucapannya Sayyidina Abdul Al-Haddad, Sahib Ratib. Tuba liman yarahum, beruntunglah bagi orang yang melihat mereka. Wa qaulu Sayyidina Abdullah bin Husain bin Tahir, juga ucapan Sayyidina Abdullah bin Husain bin Tahir, tuba liman ra'ahum, beruntunglah bagi orang yang pernah memandang mereka. Mandang Habib Ali, Habib Taufik, Habib Umar, Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Beruntung mereka yang sudah memandangnya. Wa masyawarahum, dan orang yang berjalan di belakang mereka. Abdullah bin Mas'ud juga begitu. Itu jalan di belakangnya Nabi, bawa siwaknya Nabi, tongkatnya Nabi, kadang-kadang sandalnya Nabi. Pas masuk masjid itu mesti sandalnya Abdullah bin Mas'ud yang pegang gitu. Masya Allah. Khidmat tuh begitu, orang-orang ahli khidmat tuh begitu. Makanya itu mereka tuh lebih senang dikatakan khadimul majlis. Kenapa? Lebih tinggi kedudukannya daripada murid. Murid belum tentu khadim, tapi khadim sudah tentu murid. Lebih tinggi lagi muhib, pecinta. Waduh, nggak kepikiran dirinya, mikir orang yang dicintainya, itu lebih tinggi lagi. Nah, beruntunglah orang yang memandang mereka dan berjalan di belakang mereka. Habib Ali mengatakan, inna syarat hadhir ru'yah, syarat memandang mereka ini, syarat kamu memandang mereka jadi beruntung, bahagia dunia dan akhirat, syaratnya apa? Satu, antakruna makronatan bihusnidzan, hendaknya disertai dengan baik sangka. Wa illa, kalau nggak ada baik sangka, kamu memandang wajah mereka tapi nggak ada baik sangka, fahiya qalilatul jadwa, sedikit faedahnya. Maaf, kamu mandang orang-orang besar Habib Umar bin Hafid tapi ada suudzon, cuma Abu Jahal lihat muka Nabi nggak? Lihat. Apa bermanfaat? Enggak. Suudzon. Kamu lihat, kamu pikir orang yang memandang wajah Nabi pasti enggak. Kalau suudzon nggak manfaat. Kamu juga demikian, mandang Habib Umar, mandang Habib Taufik, mandang Habib Mundir, mandang ulama-ulama besar misalnya, kiai-kiai besar, tapi kamu suudzon sama ulama itu, Habib itu, kiai itu, percuma, barokahnya enggak turun, begitu. Barokahnya tidak Masya Allah, enggak dapat. Harus disertai dengan husnudzan, Masya Allah. Penting itu, jangan ada buruk sangka. Ya? Kiai beli mobil lagi, waduh kayaknya ini ambil uang gaib ini, atau dia apa ya, narik tuyul-tuyulnya orang-orang ini, terus uangnya diambil. Suudzon kamu sama guru kamu, suudzon apalagi sama teman kamu lebih suudzon lah. Hati-hati orang-orang yang bahaya nih, percuma sudah guys. Mendingan suudzon sama diri sendiri daripada sama orang lah. Masya Allah.
Insyaallah penting. Wallahu a'lam bishawab. Allahu